Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum tujuan dilakukannya pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah, dan sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, khususnya pada kaki. Kemudian kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat, jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Memang pada kaki khususnya itu terdapat banyak permasalahan ya, mulai dari kemeng, kebas-kebas, linu dan sebagainya. Oleh karena itu perlu ya kita berikan servis agar kejadian-kejadian tersebut atau keluhan-keluhan tersebut dapat hilang. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi ya, atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, atau justru setelah dipijat maka tubuh akan terasa sakit semua. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati, karena beberapa saat kemudian nanti rasa itu akan hilang dan tubuh akan menjadi sehat, lemas, enteng, dan segala yang menjadi keluhan nanti akan sembuh. Kaki kanan terus dipijat arahnya dari bawah ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Setelah itu kaki kiri kita lipat 90 derajat kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kanan dipijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan refleksi ini adalah merupakan upaya stimulasi saraf ya, yang terhubung dengan semua organ tubuh ya.
Jadi apabila organ tubuh mengalami permasalahan, nanti bisa disembuhkan dengan cara pijat terapi ini. Kemudian ya, kaki kanan dilipat dan diberikan treatment. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sehingga dipastikan bahwa kedua kaki nanti akan lemes dan semua permasalahan di seputar kaki nanti akan selesai ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya, dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pantat ya. Caranya, mula-mula pantat dipijat-pijat ya, sehingga permasalahan di sekitar pantat nanti akan hilang. Yang perlu diperhatikan secara umum, pemijatan ini harus dikonfirmasi ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Dan apabila ya seseorang minta pemijatan yang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Jadi siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya, mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Arahnya dari pinggang sampai ke punggung, dari bawah sampai ke atas. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang tersebut terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu pada tulang belakang pula perlu diberikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang ya, sehingga nanti akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila nanti organ tubuh ada masalah, nanti bisa disembuhkan dengan cara seperti ini. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan di sini, minyak harus cukup ya, karena minyak merupakan pelumas. Apabila kurang minyak nanti bisa menimbulkan gesekan yang keras sehingga bisa terasa sakit dan bisa berakibat pada memar ya. Untuk bagian punggung ya juga perlu diperhatikan secara khusus, karena di daerah situ banyak sekali permasalahan, mulai dari sekitar kemeng, kebas-kebas ya, sakit, ngilu dan sebagainya ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan agar bisa relaksasi secara sempurna ya. Di samping 3 hal yang saya sebutkan tadi, maka pijat mulut juga bisa sebagai upaya untuk
untuk memberikan nutrisi bagi kulit dan sebagai upaya pula pembersihan bagi kulit ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dan tangan kanan kita lipat dan kita berikan pijatan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat, jadi baik ke kiri maupun ke kanan. Apabila kurang keras pemijatan ini, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita yang dilipat 90 derajat kemudian digosok-gosokkan dari bawah ke atas. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya, mungkin bergantian 3 kali begitu ya. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemijatan ini benar-benar tidak ada yang terlewatkan. Jadi nanti si pasien akan merasakan pertama kenikmatan dalam pemijatan, dan yang kedua akan sembuh dari segala yang dikeluhkan. Setelah pemijatan dari pinggang sampai ke punggung selesai, dilanjut ke pemijatan kepala ya, yang diawali dengan pemijatan leher, kemudian kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga juga ditarik secara bersamaan ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kepala selesai, dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, caranya tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dengan cara demikian ya, asam laktat yang terakumulasi dalam tubuh kita, khususnya pada tangan, nanti akan hilang ya, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat inilah biang keladi rasa kecapean. Jadi apabila pada tubuh kita melebihi kadar yang dibutuhkan asam laktat, nanti bisa mengakibatkan rasa capek. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut pada pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Maka tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Maksud dia angkatnya kaki ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan serta mempermudah ruang gerak dalam pemijatannya. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan dan semacam kita olahragakan ya, kita ayun-ayun. Setelah itu kaki kanan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kaki sebelah kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa untuk sendi lutut juga kita berikan treatment agar cairan sendi ya nanti bisa berproduksi secara normal ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah itu kaki kiri kita tarik ke depan ya, kita olahragakan sehingga timbul relaksasi ya antara kaki, paha, terus sampai pinggang bahkan sampai punggung ya. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kita lanjut ke pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk wilayah pangkal paha sedikit kita tekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke atas, kita olahragakan. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Bisa kita tambah mungkin ya pemijatan di sekitar paha ya. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya memutar atau spin ya. Kemudian setelah dirasa cukup, kita kondisikan apa yang menjadi permasalahan atau kendala di sekitar perut ya. Mulai dari mungkin membetulkan peranakan ya, relaksasi perut yang kaku, dan terapi pijat urut ini bisa sebagai sarana untuk diet ya. Cara
pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena di dalam perut itu terdapat organ yang sangat sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu tidak perlu memijat perut apabila tidak diperlukan ya. Setelah pemijatan perut selesai, dilanjut pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, dalam posisi terlentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada pangkal lengan kita berikan pijatan. Ini sangat bermanfaat bagi Anda yang mungkin mengalami sesak nafas atau mungkin batuk-batuk, utamanya batuk akibat kecapean ya. Nanti bisa sembuh dengan cara seperti ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pemijatan bagian kepala ya. Pertama-tama kepala dipijat-pijat ya. Rambut ditarik-tarik dan kedua telinga ditarik secara lembut ya. Setelah itu kepala kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian, dan kita pijat kepala bagian samping ya. Kita harus berhati-hati pula dalam memijat kepala ya, karena di situ banyak kelenjar ya, misalnya kelenjar hipofisa dan banyak saraf. Oleh karena itu kita harus berhati-hati agar tidak timbul malpraktek ya. Mungkin Anda ingin menambahkan demi sempurnanya konten ini atau sekedar bertanya, untuk itu saya persilakan ya, dan silakan ditulis pada kolom komentar ya. Setelah pemijatan kepala selesai, dilanjut pemijatan tangan ya. Kali ini dalam posisi terlentang, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Kita pastikan bahwa akumulasi asam laktat di tangan khususnya nanti tidak ada lagi ya, sehingga capek-capek, kemeng, sakit ini nanti akan hilang. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat lembut ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Pijat turut ini merupakan ya, pijat warisan dari nenek moyang kita yang sebenarnya tidak asing ya. Oleh karena itu silakan ya diikuti konten ini, dan nanti bisa Anda praktekkan pada pasangan Anda ya. Dan nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda. Kemudian setelah tangan kanan selesai, dilanjut pijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Pada tangan kanan tadi, maka telapak tangan kiri dipijat-pijat pada titik-titik tertentu. Jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti Anda lihat pada video.
Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Selanjutnya ya, si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan ya, terus ke bawah sampai ke pinggang, ke pantat sebelah kanan, dan berakhir pada kedua kaki kita treatment secara bersama-sama. Cara penjatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu ya, kita lanjutkan si tubuh pasien, kita palingkan ke kanan. Selanjutnya kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, terus ke bawah sampai ke perut dan pinggang, dan ke pemijatan kedua kaki secara bersama-sama dan berakhir pada kedua kaki di treatment secara bersama-sama ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan sampai kepala ya. Pinggang kita pijat-pijat sehingga permasalahan di seputar pinggang nanti akan hilang. Dan juga demikian halnya dengan punggung ya, kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik lembut ya, kepala kita pijat-pijat, dan kedua telinga kita tarik-tarik secara bersamaan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus kita pijat ya, kita pastikan tidak ada yang terlewatkan ya. Kemudian ya, tubuh kita treatment dengan penempuh ya, lutut kita, dan kita pijat dalam 3 posisi ya, kita tarik ke belakang. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri 3 kali, ke kanan 3 kali ya. Nah, saya kira proses terapi pijat urut itu sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.